Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Miftahi ba'ba rahmatillah adadan ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa ya ibadallah, para jemaah semua yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada keluarga besar Bapak Slamet Jatmiko, betul ya Pak? Bapak Slamet Jatmiko, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada keluarga besar beliau kesenangan yang barokah, kesenangan yang barokah, rezeki yang barokah, rumah tangga yang barokah, anak-anak yang barokah, pekerjaan yang barokah, amal kehidupan ibadah yang istiqamah, dan kemudian kepada kita semua tanpa terkecuali semoga Allah Subhanahu wa taala Allah terima tobat-tobat kita. Allah terima pula apa jadi doa-doa kita. Kabulkan apa menjadi hajat-hajat kita. Kabulkan apa yang menjadi cita-cita kita. Dan kemudian Allah limpahkan kepada kita sehat, afiat, rumah tangga yang barokah, rezeki yang barokah, pekerjaan yang barokah, ibadah yang istiqamah, majelis yang manfaat dunia wal akhirah, dan Allah tetapkan akhir hidup kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali di pengajian rutin kita setiap malam Sabtu. Alhamdulillah, malam hari ini kita di kediamannya Bapak Slamet Jatmiko. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita sehat, Allah masih bisa berikan kesempatan kita untuk duduk di tempat ini. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang istimewa bagi kita terutama, karena memang berkah majelis itu besar, manfaatnya besar. Apalagi majelis di situ disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah SAW. Juga kemudian di dalam majelis itu ada kajian-kajian ilmu. Wah, insya Allah sempurna, insya Allah. Amin ya Allah. Maka saya sering sampaikan kepada kalian bahwa pengajian ini kalian semangat ya, pokoknya istiqomah ya. Banyak orang yang mereka itu kurang istiqomahnya mungkin. Ya memang saya sering bilang istiqomah ini berat. Istiqomah itu tidak gampang, istiqomah itu sangat berat. Tapi insya Allah hasilnya luar biasa. Kecuali kalau memang kita misalkan ada kegiatan yang tidak bisa kita tinggal, misalkan acara keluarga, ada hal yang prinsipal keluarga. Kalau cuma masalah masalah orang mau ketemu segala macam, itu belakangan. Cari berkah dulu, percayalah sama saya. Karena berkahnya majelis itu sangat besar sekali, sangat manfaat, terasa. Jangan kita seperti kayak kalian yasinan malam Jumat itu. Nah, pengajian kita ini jangan seperti kayak gitu. Kalau kalian tidak sempat, kalian suruh anak kalian untuk menggantikan. Ini bukan masalah digantikan ya. Ini bukan pemain bola capek diganti, bukan. Ini cari berkahnya, siapa yang dapat berkahnya. Kalau digantikan ya dapat anak kalian, nanti berkahnya kan eman ya. Karena nanti di akhirat belum tentu semua itu kemudian jadi baik pada kita. Ada seorang ayah yang mereka harus bermusuhan dengan anaknya di akhirat. Nah, gara-gara saling menyalahkan, ada yang seperti itu. Tapi intinya kita niatin deh, mau pengajian nih pas kita buat untuk cari berkah, cari manfaatnya. Satu harian kita kerja cukup, nah sore atau malam harinya kita cari berkah. Toh juga pengajian ini tidak setiap hari. Ada orang yang mengikut malam Rabu, malam Sabtu, ada malam Jumat. Silakan, tidak masalah. Mungkin dia mau ikut malam Sabtunya saja sama malam Rabu, ya silakan.
atau dia mau ikut malam Jumatnya saja, tidak ikut malam malam Sabtu, tidak ikut malam Rabu, silakan, tidak ada masalah. Yang penting istiqomah. Jangan udah tidak ikut semuanya, tapi dia bilang sama kawannya, aku insya Allah malam Rabu, aku insya Allah malam Sabtu, tapi tidak gitu, tidak ikut sama sekali. Eman ya, mumpung kita masih sehat. Kalau udah sakit, siapa nak bawa kalian ke majelis nih? Coba. Siapa yang mau dorong kereta, maaf ya, dorong kursi roda? Mana belum tentu. Anak kalian belum, maaf ya, anak kalian belum tentu mau bawa kalian ke sini. Mungkin dia malu, terus mau bawa kalian di sini. Atau istri kalian mau bawa ke sini, nggak bisa. Mau nyuruh kawan, nggak enak, malu, kan? Mumpung gitu masih sehat, badan masih bagus, semangat masih bagus, udah cari deh manfaatnya, cari berkahnya. Gunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau udah datang sakit dan tidak bisa apa-apa. Gunakan masa sehatmu sebelum datang penyakit-penyakit yang berat kepadamu. Dan kesempatan itu jangan eman kalau disia-siakan. Mungkin belum tentu datang lagi kepada kita. Ketika semangat untuk pengajian itu datang, bismillah, udah urusan belakangan, yang penting hadir dulu pengajian. Nah, udah. Nanti baru balik ke rumah, kita baru urusan sama siapa, misalkan sama orang yang mau ketemu atau apa, silakan. Nah, pengajian ini kan tidak harus kita sampai jam 3, ya, kita duduknya santai saja, palingan sampai jam itu duduk santai ngopi aja kan. Tapi mau pulang awal silakan. Nah, jangan pengajian belum dimulai tapi udah balik, nah itu susah ya. Izin balik lo biar belum kan dimulai ini ya, nah. Tapi udah mulai selesai silakan, kalian mau ini, kalian mau pulang atau pesan pulang bawa berkah. Nah, bukan hanya berkatnya saja, tapi berkah apa yang kita baca sampai kepada istri sama anak-anak kita. Amin. Orang tua kita yang dah meninggal, siapa-siapa saja yang dah meninggal itu, mereka senang. Malaikat itu datang ke kubur orang tua kita misalkan, dia bilang, fulan, anakmu ini ada di sini, malam hari ini ada di sini. Ini hadiah pahalanya aku kasihkan kepada engkau. Amin. Karena otomatis walaupun kalian tidak minta buat orang tua kalian, otomatis sampai gitu. Amin. Nah, sebaliknya kalau itu majelis yang tak bagus, nah, maka amalan-amalan yang kalian lakukan juga akan sampai kepada orang tua kalian. Maka cari amalan-amalan yang bagus, yang manfaat. Nah, malam hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan tentang fardu kifayah. Seharusnya malam ini adalah tentang menguburkan ya, tapi saya lupa ada mensolatkan juga. Nah, mensolatkan dulu baru kemudian menguburkan. Nah, karena minggu depan itu sudah masuk bulan Maulid, maka saya minggu depan akan bercerita tentang Rasulullah saja. Nah, jadi kita akan bercerita tentang Rasulullah, masuk bulan Maulid kita akan bercerita tentang bagaimana Rasulullah tadi disebut. Nah, malam hari ini kita akan kemas habis, yaitu masalah tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah. Nah, mensolatkan tadi tersebut. Nah, ini di sini kita akan membahas tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah. Kita mulai di sini dengan salah satu hadis Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan bahwa qala Rasulullah SAW, sallu ala mautakum, bahwa solatkanlah atau sembayangkanlah olehmu orang-orang yang mati. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mensolatkan orang-orang yang mereka meninggal dunia. Nah, muncul pertanyaan, apakah semua orang meninggal dunia itu harus disolatkan? Orang kafir enggak. Nah, jangan orang kafir lalu disolatkan. Orang kafir meninggal, terus lalu dia ngambil ini depan ramai orang, udah sini biar aku sembayangkan. Ini enggak boleh disembayangkan orang kafir. Tapi mengkafankan dan memandikan dan mengkafankannya harus. Kalau di kampung itu tidak ada orang yang ngurus, walaupun dia kafir, tapi jangan sembayangkan. Nanti sembayangkan lain caranya, bahaya nanti kan kalian. Nah, dan sembayangkan. Muncul juga pertanyaan, bagaimana dengan orang yang mereka itu adil maksiat, tak pernah sembahyang,
atau meninggalkan hutang, apakah dia juga boleh untuk disolatkan, sholat jenazah ya, sholat mayit ya, sholat mayit. Nah, maka hukumnya di sini tetap disolatkan, walaupun memang Rasulullah pernah suatu ketika pada saat itu ada yang meninggal. Di saat itu kemudian di belakang Rasul tuh ada yang ngomong, orang ini mati meninggalkan hutang. Lalu Rasulullah menoleh ke belakang, apakah dia punya hutang? Betul ya Rasulullah. Nah kalau gitu kau sholatkan dia. Rasulullah pulang, tapi Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk mensolatkannya. Rasulullah tidak melakukannya. Kenapa ini dilakukan? Karena ini Rasulullah ingin menyampaikan bahwa bab masalah hutang itu penting sekali untuk diselesaikan. Tapi juga harus ada yang mensolatkan, jangan sampai tidak sama sekali. Karena Rasulullah sangat keras dalam hal, bukan keras, sangat tegas dalam hal masalah hutang piutang. Beliau itu berhati-hati. Maka biasanya kita jangan heran kalau ada ulama atau ada tokoh masyarakat yang mereka tidak mau mensolatkan, tapi dia harus bisa menyuruh. Jangan kemudian dia nyuruh dan dosa sembahyang semua, tak boleh, dosa satu kampung semua. Tapi dia harus nyuruh orang, kau solatkan, dia tidak nyolatkan. Nah, kenapa? Dia akan dimintain suatu saat pertanggungjawaban nanti itu, dan itu akan melibatkan orang ini orang yang ngerti agama, orang yang ngerti ilmu. Nah, tapi bukan berarti yang nyolatkan dia, maaf ya, orang bodoh-bodoh, bukan. Tapi sudah diwakilkan oleh orang-orang yang mereka ada. Karena fardu kifayah itu harus terus ada. Walaupun orang ini mati bunuh diri, betul. Walaupun dia orang yang mati bunuh diri, tetap harus disolatkan. Walaupun mungkin misalkan kalian nyuruh sama saya, tolong solatkan ini saudara saya ada mati bunuh diri. Nah, dari mana? Jatuh di mana dia? Untuk camba, nah, itu kan camba sih nggak mati lah ya. Mau mati bunuh diri, Nah, saya palingnya bilang sama teman-teman, nanti kau sholatkan dia. Saya pulang misalnya seperti itu. Nah, ini seperti Rasulullah SAW seperti itu. Tapi jangan kemudian kalian pulang, itu balik semua, balik. Mau balik semua sepi ya, tak ada yang menyembahyangkan. Satu kampung kena semua nanti. Tetap mensolatkan. Karena itu untuk pembelajaran kepada orang. Kalau dia ingin disolatkan ingin disolatkan sama orang yang bagus, orang alim, orang soleh, harus bagus. Jadi pelajaran buat kita. Kalau kita ada hutang, kalau kita ada kesalahan atau apa, cepat kita perbaiki. Maksudnya seperti itu. Buat yang hidup jadi pelajaran supaya kita berhati-hati. Ya, bukan berarti saya nyuruh kemudian tidak boleh hutang. Ya hutang tidak ada masalah, silakan. Tapi diselesaikan. Jangan kemudian hutang tidak diselesaikan. Dan kemudian di sini bahwa mensolatkan jenazah ini termasuk daripada fardu kifayah ya, bagian daripada rentetan tadi tersebut yang kita pernah bahas, yaitu memandikan, mengkafankan, dan ini mensolatkan. Selesai dikafankan, kemudian dibawa ke tempat menghadap kiblat, jangan didirikan ya. Kalau berdirikan takut semua nanti orang meninggal didirikan menghadap kiblat ya. Baringkan dia. Nah, kalau di posisi laki-laki, kalau kalian itu sebagai orang yang mau nyolatkan, maka kalian berada di posisi kepala. Kepalanya loh ya, bukan kepala itu loh ya, kepala. Kalau mayatnya laki-laki ya, mayat laki-laki itu posisi kalian harus di posisi kepala jenazah, bukan kepala yang lain. Ini asumsi kalian kepala nih boleh dua nih, boleh kepala, nah, boleh posisi agak di tengah, di dada boleh. Nah, kalau wanita dia ambil ke bawah pinggang. Nah, jadi posisinya seperti itu ya kalau jenazahnya perempuan. Nah, kemudian sholat jenazah itu 4 takbir. Ya, 4 takbir. Ini kalian kalau yang belum tahu, insya Allah ini bisa jadi ilmu buat kalian ya. Tahu kalian nanti mau mengimamin. Karena kalau misalkan afdalnya mensolatkan jenazah itu memang afdalnya bagusnya 1 kali aja bagusnya. Kecuali kalau dilakukan misalkan masih ada yang ditunggu, misalkan keluarganya dia mau nyolatkan, boleh silakan, tidak ada masalah.
Tapi bagusnya memang sekali. Karena apa? Karena perintahnya menguburkan jenazah itu untuk mensegerakan. Nah, jangan sampai kemudian disolatkan sekali, habis itu nanti datang menyolatkan lagi, semua orang nyolatkan sendiri-sendiri. Nah, lama nanti akhirnya mayatnya pun bisa mengke. Bila aku nak dikuburkan ini jadwalnya. Nah, jadi mensolatkan jenazah afdolnya sekali, tapi boleh juga dilakukan lebih dari sekali, tidak masalah. Nah, makanya kalau kalian terlambat, misalkan ada orang teman lah, orang kampung, kalian ingin menyolatkan tapi sudah tidak ada menyolatkan, kalian boleh mensolatkan di kuburnya. Maka saya pernah lakukan itu kepada para jamaah kan, para jamaah mungkin ada yang heran, bingung kok sembahyang kok di kuburan, di kubur sholat. Nah, memang seperti itu, Rasulullah mengajarkan seperti itu. Rasulullah pernah suatu ketika ketinggalan sholat jenazah, lalu beliau sholat di kuburan orang tadi tersebut, orang yang meninggal. Nah, sholat di kuburan, bukan di atas kuburannya ya, berdiri di atas kuburan, terekam nanti kalian sama orang yang mati kan. Ya. Jadi sholat menghadap arah kiblatnya disesuaikan di samping kuburannya tadi tersebut. Misalkan ini depannya kuburan, di sininya, nah sana kiblatnya di sininya. Nah, kalian seperti itu. Nah, kalau kalian pakai sendal kalian yang lepas dijadikan alas sendal kalian. Maka saya sering sampaikan, atau kalian pernah lihat, mungkin saya sholat jenazah, sholat di kubur, saya lepas sendal saya, tapi kaki saya tetap berpijak di atas sendal itu. Paham pikir maksudnya? Nah, jadi dilepas itu. Karena apa? Dikhawatirkan takut sendal kita itu sendal yang najis, melekat di kaki kita. Jadi kalau kita sudah cuma jadi ijaan saja tidak masalah. Jadi barang itu tidak menyatu dengan kaki kita, tapi sudah lepas dari situ. Nah, kemudian seperti biasa sholat itu ya, boleh dengan 4 takbir. Karena ini pelajaran ini sangat penting buat kalian. Kalau suatu ketika kalian diminta ngimamin sholat jenazah untuk saudara kalian atau apa, afdalnya memang ya kita menyolatkan juga saudaranya. Silakan, tidak ada masalah. Jangan sholat karena tidak tahu, kalian kemudian akhirnya mau sok tahu sholat jenazah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu waladhdallin, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak, baca ayat. Kata orang ni, surat apa ni? Habis itu kemudian Sami Allahu liman hamidah. Kenapa pula ada rukuk segala macam? Orang bertanya-tanya. Lalu kemudian ditanya dia, kalian ditanya sama orang tu kan, sama ustadz ni kan, sama ustadz kampung, bang, kenapa abang sholatnya ada rukuk segala macam, ada bacaan ini? Oh, ini yang model baru kayak gini bang, katanya. Apa pula sholat ada model baru segala macam ya? Ini bukan produk ini ya. Dari dulu sampai nanti hari kiamat ya sholatnya seperti itu. Ya herannya ustadz itu percaya. Oh gitu ya? Iya, model baru, keluaran baru gini. Ya nanti aku gitu lah. Hancur, jadi sesat menyesatkan. Nah, itu bahaya tuh. Kalau sesat buat dia seorang nggak apa-apa. Udah sesat menyesatkan orang lagi. Oh, banyak orang lain yang sesat akhirnya kan. Nah, dimulai dengan 4 takbir. Afdolnya dilakukan dengan 4 takbir. Afdolnya minimal sholat jenazah itu adalah 3 saf. Bagaimana kalau orangnya sedikit, Beb? Kalau orangnya 6, makmumnya 6, maka disusun 2 saf pertama, 2 saf kedua, 3 saf ketiga, 2 saf ketiga. Nah, afdolnya itu 3 minimal ya. Maksimal ya kalau udah kelasnya udah ribuan, kalau kalian ini udah kiai kondang nih kan, nah kondangan maksudnya ya, kiai udah hebat luar biasa, itu muridnya kan sampai ribuan yang nyolatin itu, apalagi kalau di pondok-pondok pesantren itu ribuan. Nah, itu tidak masalah, itu minimal pokoknya 3 saf. Nah, minimal itu 3 saf. Upayakan bisa 3 saf. Nah, 3 saf itu saf pertama 2, saf kedua 2, saf ketiga 2. Kalau isinya 6 orang. Gimana kalau ganjil 3? Nah, 1-1. Nah, 1-1-1. Tapi kalau enggak mau jadi fitnah, jadikan 1 saf. Karena 3 ini bukan keharusan. Takutnya nanti kalian malah belajar dari mana dia ni, siapa guru dia ni, kena kita aja kan dari omongan.
biar tidak jadi omongan. Tiga jadikan satu saf tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang ngerti sebenarnya ilmu, 3 saf itu anjurannya 3 saf. Ya, 3 saf itu anjurannya 3 saf. Nah, tapi tidak mungkin lah sholat jenazah 3 orang, tidak ada orang lagi. Apa di kampung tuh yang sembahyang tuh ya? Kemana orang-orang tuh ya? Nah, minimal tetap ada lah 10, 15, 20 orang tetap ada lah. Nah, dijadikan kalau bisa 3 saf, kalau nggak bisa ya tidak apa-apa. Lebih tidak masalah, tapi jangan sampai kurang dari 3 saf. Bagusnya seperti itulah afdalnya. Nah, kemudian niat daripada sholat jenazah. Nah, sholat jenazah ini tidak pakai ini ya, tidak pakai gerakan sujud, rukuk, lalu sujud segala macam, lalu kalian sujud di depan jenazah, depan mayat tuh kan, lalu mayatnya tangannya ngelus kepala kalian tuh bagus bagus. Wah iya kok gitu tuh ya. Nah jadi dengan 4 takbir. Nah memang pertama dimulai dengan niat ya. Usolli sunnatan sholatul janazah hadal mayit itu kalau hadal mayit itu kalau laki-laki, mayit tadi perempuan ya. Arba'an takbiratin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Habis itu kemudian takbir pertama kalian baca suratul Fatihah ya. Saya Fatihah enggak hafal, dosa kok jadi imam begitu. Kalau enggak hafal jadi imam lagi maju, minggir lagi, udah minggir aku. Bangun sampai depan, gimana caranya? Wah, enggak buat gitu ya. Sampai depan nanya lagi dia. Takbir pertama baca Fatihah. Ya. Habis itu kemudian takbir kedua, jangan enggak lama-lama benar ya. Baca Fatihah standar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allahu Akbar. Takbir kedua baca sholawat. Sholawat ini boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Boleh, silakan sholat Ibrahimiyah, tapi ya jangan enggak panjang-panjang benar. Kalau saya sih main praktis. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu Allahu Akbar, takbir ketiga. Doakan jenazah. Doakan si mayit tadi tersebut. Doakan mayit tadi tersebut. Kalau dia laki-laki, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afihi wa'afiha wa'fu anha. Itu dibaca tadi tersebut. Kalau dia mayat perempuan, kalau dia mayat laki-laki seperti tadi. Nah, kebiasaan kita biasanya ya, takbir keempat Allahu Akbar itu masih ada bacaan. Kalau saya enggak, takbir keempat Allahu Akbar langsung saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kenapa? Karena memang tidak dianjurkan di dalam sunnah Rasulullah tidak menganjurkan untuk bacaan takbir keempat itu untuk dibaca. Maka boleh kalian mau baca, boleh silakan. Kalian mau tidak dibaca juga tidak masalah. Kalau saya sih tidak baca. Begitu takbir keempat Allahu Akbar, kasih jeda waktu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mayatnya jawab Waalaikumsalam katanya. Kakek dong. Nah, jadi Assalamualaikum boleh dipenuhkan, boleh enggak. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana biasanya orang dulu Assalamualaikum saja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti kalian sholat biasa seperti itu. Tapi ada yang mereka salamnya dilengkapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai penanda bahwa itu sholat jenazah. Nggak usah dikasih tanda, udah tahu bahwa itu sholat jenazah, sholat mayit. Kenapa? Nggak ada sujud, nggak ada ruku, takbirnya juga 4 kali. Nah, tanda lebih detail lagi, depannya ada pocongnya. Nah, itu ya tandanya. Ada
jenazahnya. Nah itu tanda bahwa itu sedang sholat mayit. Nah sholat gaib bagaimana? Sama sholat gaib, cuman lafal niatnya saja berbeda. Nah sholat gaib di situ. Nah kemudian habis assalamualaikum, silakan boleh baca doa. Anjurannya baca doa kalau orang kita baca doa. Nah setelah selesai baca doa, kemudian nanti ada orang Jawa itu bilang mutin. Apa itu? Mutin itu apa orang kita ya? Mutin itu apa ya? Ustadznya ya. Ustadz yang ngurusin fardu kifayah. Ustadz yang ngurusin fardu kifayah itu nanti itu dia yang ngarahkan. Ketika nanti jenazah itu diangkat, mayit itu diangkat, biasa orang-orang kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca nanti kalau itu berjalan. Tapi ketika ngangkat jenazah itu baca Bismillah wa ala millati Rasulillah, Bismillah wa ala millati Rasulillah, sampai ke dalam mobil atau mungkin di dalam keranda mayat. Nah taruh di situ sambil digotong baru la ilaha illallah. Baru memandangkan itu tahlil, itu memandangkan tahlil kalau dia sambil jalan. Tapi pakai ambulan tidak apa-apa, kalau di dalam ambulan kau sambil ini baca seperti itu boleh, tidak masalah. Yang naik motor tetap seperti itu. Dan dilarang, diminta kita untuk tidak tertawa-tawa dalam perjalanan mengantar orang yang meninggal tadi tersebut ke kubur. Tidak ada satu anjuran satupun yang mereka membolehkan orang untuk bersenda gurau di situ. Kenyataannya masih kita bisa melihat bahwa ketika mengantarkan jenazah ke tempat kubur, masih ada orang-orang yang mereka bersenda gurau. Lihat tuh, ini dia tuh, jangan dia tuh, boleh itu, masih sempat dimikirkan gitu. Nah, orang ini kan siap-siap. Nah, bagaimana hukumnya wanita itu mengikut dalam kuburan? Memang dalam mazhab Syafi'i dihukumkan makruh, ya, makruh seorang wanita itu ikut ke kuburan. Yang pertama di sini bahwa sangat tidak ada manfaatnya wanita itu ikut. Kalau mudarat sudah pasti ada. Pertama, fitnah dipandang sama orang, sedangkan dia harus iddah. Kemudian kalau dia misalkan itu suaminya meninggal atau siapa, dia harus iddah, ataupun mungkin anak-anaknya dipandang sama orang, takut itu jadi fitnah. Yang kedua, perempuan ikut ke kuburan itu apa fungsinya? Coba saya mau tanya. Dia gali tak? Enggak. Dia juga enggak. Ini paling duduk-duduk ya, betul enggak? Ikut empet-empetan sana, desak-desakan sana. Laki-laki sih suka ya, desak-desakan sama dia ya. Senggol sana, senggol sini, suka dia. Nah, maka tidak dianjurkan kalau ulama-ulama kita perempuan itu ngikut ke kubur. Nggak usah. Tunggu di rumah. Nah, nanti orang kubur udah balik, nah baru kamu ziarah ke sana. Datang ke sana. Itu orang tua-tua kita ngajarkan seperti itu. Kalau orang-orang yang mereka biasanya maaf ya, dari kalangan kami di Sadah ya, dari Sadah para bapak-bapak itu ngajarkan gitu, istri-istrinya atau kemudian anak-anak perempuannya di rumah. Nanti kalau mau ke kubur, setelah orang balik kubur, silakan. Tapi itu pun ditemenin sama anaknya laki-laki atau yang muhrimnya laki-laki dari tersebut, silakan. Nah, karena memang ini untuk menjaga fitnah orang. Dari perempuan cantik, nah, akhirnya kita mau mengingat kematian, dzikrul maut. Ini perjalanan ngantar orang mati, gara-gara lihat perempuan cantik berdesak-desakan itu, dia pikiran ngeres tuh. Nah coba. Nah, jadi jangan sampai kita kalau bisa ya, kalau saya pribadi ya, saya ajarkan kepada kalian, anak-anak perempuan kalian itu nggak usah ngikut ke kubur. Manfaatnya pun tidak ada. Buat apa? Cuma nangis, nanti malah bingungkan orang.
malah bikin panik orang tukang gali kuburnya. Kasihan tukang gali kubur nih gara-gara dengar dia nangis terus nih kan, pikiran dia nih janda muda nih. Akhirnya dia menggali itu bisa-bisa kena jempolnya pun nggak jadi itu. Kan jadi bagusnya simpan di rumah, istri sama anak kita dia di rumah. Nah nanti selesai orang ngantar jenazah, ngantar dari orang yang pulang dari kubur, nah, silakan mereka itu ke sana. Nah tapi dihukumin makruh ya, dalam mazhab Syafi'i dihukumin makruh. Nah kalau makruh ini kan dikerjakan tidak berdosa, tidak ditinggalkan berpahala. Jadi kalau kalian tidak lakukan itu, kalian berpahala, gitu kan, bagus tuh mahal. Nah itu khusus perempuan ya, jangan kemudian laki-laki juga tidak mau ngantar juga, nggak usah lah dia banget soham, mana bisa? Ini jenazah harus dibawa nih dengan keranda ke atau dengan ambulan ke. Nanti kalau geram-geram jenazahnya tuh dulunya mungkin sopir truk atau apa, udah aku bawa soham ambulan nih, nah itu bahaya. Lebih bahaya nanti kan. Nah jadi di perjalanan itu kita sambil berzikir, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah itu baca itu di perjalanan sampai ke kubur. Nah nanti disiapkan lubang kubur, disiapkan lubang kubur sudah disiapkan oleh orang memang kerjaannya gali kubur. Jangan kerjaannya orang buat taman, lain cerita nanti itu. Taman suruh gali kubur, dimodifikasi sama dia nanti, dicor sama dia semuanya itu kan. Jadi kayak itu lah. Kuburan lain tuh nanti, kuburan sini nanti akhirnya kan. Nah sampai di situ di makam kuburan, nah itu juga tidak diizinkan kita untuk banyak bicara, untuk bersenda gurau. Boleh bicara kecuali yang berkaitan mengenai masalah penguburan dan hal-hal penting yang kaitan mengenai almarhum tersebut. Nah sebelum berangkat, maaf ya, sebelum berangkat, titik ustadz yang biasanya ngurusin tentang fardu kifayah, dia akan sampaikan kepada masyarakat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saudara kita yang bernama Fulan bin Fulan pada hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami memohon apabila almarhum ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja, saya mewakili keluarga besar mereka, beliau memohonkan maaf kepada para semua yang hadir di tempat ini, dan apabila ada hutang piutang dari almarhum ini silahkan berhubungan dengan ahli warisnya. Nah itu disampaikan seperti itu. Nah, nanti ada mulai diangkat itu, sebelum diangkat masuk ke ambulan atau diangkat sebelum sampai ke keranda. Nah, sampai keranda biasanya ada tradisi-tradisi, maaf ya, yang agak saya kurang juga, saya bingung terus terang tradisi ini apa maknanya. Ada orang yang mereka ketika diangkat petinya tuh terus mereka nyapu di bawahnya, kasih sapu, ada yang melempar koin segala macam, ada yang kemudian bawa beras, melempar beras, ada yang kemudian mondar-mandir di bawah jenazah itu. Nah itu saya tidak tahu maksudnya apa. Kalau dalam syariat kita tidak ada seperti itu. Karena kalau kau mau ingin mendapatkan maaf dari orang tuamu, kau kirimkan aja Fatihah, kirimkan sholawat, kirimkan Yasin. Bukan kitab Yasinnya dikirimkan ke kubur ya, bacaannya Yasin ya. Nah, buku Yasinnya baca sholawat, baca sholawat, nanti dia baca sendiri, kaget kita ya. Jadi tidak ada seperti itu. Jangan sampai kita kemudian buat yang aneh-aneh gitu, hanya ditiru sama istri, sama anak-anak kita, sama cucu-cucu kita. Tidak usah. Ini kan bermula dari adat kebiasaan yang kurang baik, yang kurang pas. Kalau bagi saya itu tidak penting. Yang penting ini sekarang almarhum mereka itu butuh doa. Dia butuh kiriman-kiriman yang baik.
bukan butuh duit disawer gini, bukan butuh beras kuning dilempar, juga bukan butuh kemudian disapu di bawahnya pakai nyapu kan, dia nyapu. Juga bukan kemudian dia mondar mandir di bawah keranda, itu bukan. Tapi kiriman doa, kiriman Fatihah itu yang paling penting. Maka mulai dari sekarang kita coba membiasakan diri kita. Saya tak enak karena kebiasaan kampung seperti itu. Nah, kebiasaan yang masuk akal boleh dipakai. Kebiasaannya yang masuk akal jangan kau pakai, susah. Nanti akhirnya suruh nyimpan sajen segala macam. Sajen di kamar, pojok kamar. Nanti ada nasi lengkapnya. Habis itu ada rokoknya, ada kopinya. Rokok misalkan orang yang meninggal, rokoknya apa misalkan, katakanlah rokok apalah misalkan, taruh di situ dia rokoknya satu bungkus. Taruh di situ satu bungkus rokoknya. Habis itu kopinya, habis itu nasi lengkapnya segala macam taruh di situ. Taruh di kamar atau apa gitu. Nah, bukan seperti itu. Ini namanya sajen. Nah, sajen itu nggak boleh kita. Sekarang maksud tujuan kita apa seperti itu? Kalau kita ditanya sama orang kita bingung. Itu yang kita sering diserang sama orang-orang Wahabi itu, mereka nyerang kita itu karena kita ngasih kesempatan dia untuk nyerang kita. Karena memang di dalam amalan ahli sunnah wal jamaah itu tidak ada seperti itu, memberikan makanan kepada itu. Orang yang dikubur itu kan hari pertama dia datang, betul, tapi bukan berarti hari pertama dia datang dia makan nasi. Kalau dia makan nasi kita malah bingung nanti malahan. Dia bersila di kamar, habis itu makan nasi, ngopi terus merokok. Kalian kemudian masuk kamar, Pak, kok masih itu Pak? Aku balik makan lapar. Nah, adalah cerita gitu lah. Nah, yang dia butuhkan, dia pulang, dia ingin melihat anak yang soleh tadi tersebut, dia mengadakan tahlil, dia kemudian yasinan, ngirimkan suratul Fatihah, dia senang. Nah, itu sampai ke mereka. Karena memang hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, ke-40, ke-100, hall, mereka datang. Datang itu. Nah, kayak sekarang nih kan datang kan. Nah, dia datang. Nah, di depan tuh orangnya lagi duduk sampai penakut-penakut. Nah, lagi di bangku lagi gitu kan. Nah, ya. Jadi apa? Mereka datang gitu loh. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan atas izin Allah rohnya itu. Makanya jangan heran kalau dalam sebuah majelis Rasulullah hadir, para aulia hadir di situ. Jangan heran. Kayak halnya ini Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, ada orang yang mereka ziarah kepada Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Di Sewun itu mereka ziarah, kata orang peziarahnya semuanya pada ke Tarim. Kalian ke Tarim aja, enggak, saya mau ziarah ke Habib Ali, saya mau ke Sewun, mau ziarah ke Habib Ali Habsyi. Nah, terus dikasih tahu Habib Ali ini di sana ikut hal Abu Bakar, Habib Abdullah bin Haddad. Nah, jadi orang sudah tidak ada, beliau sudah meninggal, tapi beliau bisa menghadiri gitu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa, tidak ada masalah. Makanya kita orang-orang dulu menganjurkan untuk tahlil hari pertama, hari kedua sampai 3. Ada yang kadang berhenti sampai 3, ada yang terus sampai 7, nanti 7 berhenti, habis itu nanti 40, nanti berhenti, terus ke 100 terus berhenti, hall terus lanjut 1000 hari. Nah, terus gitu, terus hall. Nah, terus seperti itu. Nah, jadi silakan, itu bagus, itu amalan yang bagus, mengingatkan kita kepada orang yang kita cintai, dan kita termasuk anak yang soleh kalau kita itu membuat acara tersebut untuk orang tua kita. Titipkan orang gimana? Misalkan orang kampung saya membuat hall bapaknya, terus saya titipkan sekalian, ya lah, kalau sekalian ini bapak saya nanti saya sumbang ini,
kau nggak niat berarti untuk membuat menyenangkan orang tua, walaupun insya Allah dapat juga pahalanya, tapi keseriusan kita untuk menyenangkan orang tua kita tuh ya sampai beliau nggak ada pun kita senangkan beliau, sampai beliau di alam kuburnya pun kita masih bisa menyenangkan beliau, yaitu dengan mengirimkan surat Fatihah. Nah di majelis seperti ini kalian orang tua kalian dapat kiriman nih yang bagus nih. Nah kan berkah itu, masya Allah luar biasa. Udah gak dulu masa hidupnya orang tua kalian dulu kalian gak bisa menyenangkan orang tua, bikin susah orang tua nangis terus karena kalian sering maksiat, sering nyakitin orang tua. Nah sekarang meninggal kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Kesempatannya ini digunakan sebaik-baiknya. Di majelis ini kita doakan orang tua kita, insya Allah jadi berkah, mereka tersenyum, mereka bahagia. Nah seperti itu. Nah jadi ketika kita kemudian sampai ke makam itu, kemudian dibawa jenazah itu, jenazah dibawa ke makam. Setelah sampai ke makam, tukang gali sudah siap. Nah, tradisi kalau orang kita di sini memang jarang yang dikuburkan mereka itu pakai liang lahat, maka pakai papan yang dimiringkan ini. Kebanyakan orang kita ini pakai peti, karena memang kondisi di Pontianak, kondisi di Kalimantan ini adalah daerahnya banjir. Di gedung 1 meter sudah keluar air. Nah, boleh silakan pakai peti, nggak masalah. Berapa kedalaman yang dianjurkan, kedalaman galian itu yang dianjurkan? Kedalaman yang dianjurkan adalah setinggi orang dewasa, ukuran standar ya, ukuran rata-rata pokoknya ya. Itu setinggi orang tambah 1 ini, berarti segininya. Kalau dia gini, nah jadi setinggi orang tambah segini. Nah berarti bukan 2 orang lipat di atas segini, bukan ya. 1 orang tapi gini. Nah, tapi ukuran yang orang standar, jangan diambil orang yang paling kecil sekali kan. Ucap apa itu kan. Nggak bisa dikumpulkan nih budak nih kan, nggak susah. Peti pun nggak bisa. Nah juga jangan terlalu orang yang tinggi sekali, tinggi badannya tuh 2 meter, lalu ditambah gini lagi, mau letih itu orang yang gali itu, sian tuh. Nah ya cukup. Kalau gini kan ukurannya mungkin sekitar berapa? 2 meter lah ya. Nah 2 meter 20 sekitar gitu. Nah jadi segitulah ukurannya ya, sedang itu. Nah masuk ke peti matinya nanti silakan. Nah kalau di Jawa memang dia cuma pakai papan aja dimiringkan gini, disiapin papan. Nah, dinding hari. Nah, ya pakai itu. Nah itu kalau posisi seperti itu, jenazahnya, mayatnya itu dihadapkan ke kanan. Ya pipinya tuh ke arah kanan ya, pipi kanan nempel di tanah, kemudian disorongkan seperti laci, dibuat seperti laci kalau di Jawa itu. Nah, jadi gali, terus ada galian samping, dimasukkan sampai sini. Nah, habis itu tutup pakai ini, cukup. Nah, pakai ini apa? Papan. Nah, makanya masih ada kesempatan mayat itu ketika dibangunkan oleh berkerot kan, dia masih bisa duduk di tepian itu karena ada papan yang masih bisa. Nah, kalau peti mati kan dia harus dibangunkan. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia sudah sampai ke kubur, tukang gali sudah siap, maka dimasukkan dia, kalau kita peti, masukkan di peti. Peti mati loh, jangan peti kemas besar benar tuh kan. Nah, jadi masukkan di peti mati yang sudah disiapkan. Setelah itu diazankan. Nah, diazankan. Azan ini, saya sering bilang sama kalian, azan ini bukan buat orang-orang. Ada orang itu azan, ini mayatnya, masuk peti, habis itu dia azankan ada kiblat usaha. Allahu Akbar. Mayat kemana, tukang azan kemana? Azan ini untuk mayat. Sebagaimana dulu lahir kita diazankan, kita dikomatkan. Nah kita mati, kita juga diantar sama azan, sama komat lagi juga boleh, tidak apa-apa.
Nah, jadi diazankan kita tetap. Azan itu buat orang yang meninggal, bukan buat orang-orang yang datang. Bukan, itu kesalahan kita kadang-kadang. Maka azan itu dekatkan mayit. Nah, apalagi kalau misalkan mayitnya itu sudah masuk di dalam kubur, di dalam lubang. Kalau dia model pakai dinding hari gitu, nah dia sebelum ditutup dinding hari dia boleh diazankan dulu. Nah, tapi kalau dia becek banjir sebelum dimasukkan ke dalam sebelum ditanam, buka peti matinya dulu, diazankan. Nah, diazankan. Setelah itu kemudian setelah diazankan, habis itu dibuat bantalan. Kalian buat bantalan dari tanah, ya. Nah, bapak nih Beb, dia tukang besi Beb, boleh nggak bantalannya besi Beb? Kau nak marah nih sama bapak kau ya, bantal kasih besi keras tuh ya. Anjurannya tanah, kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Bantalan ini untuk memastikan bahwa beberapa tempat itu tersentuh tanah. Kalau kita pakainya peti mati, maka tanah sudah disiapkan. Tidak usah terlalu besar. Kadang tuh orang bikin lebar kayak bola, besar benar itu bola tuh ya. Biasa aja. Nanti dipipihkan, bisa untuk bantalannya dia untuk tepi, kan dia ngadap ke kanan. Nah, pipinya terbuka. Nah, nanti itu dibuka. Tali pocong dilepas. Nah, itu kata Marianto tuh, mungkin dia biasa buka tali pocong kan. Memang itu dilepas tuh tali semua, nanti dilepas semua talinya tuh, semua dilepas semua, dan wajahnya dibuka. Sisakan kapas. Nah, sisakan kapas. Sisakan kapas. Nah, telinga kan sudah ditutup tuh dengan kapas. Hidung sudah tutup dengan kapas. Nah, yang lubang-lubang semua tutup dengan kapas. Nah, wajah tutup dengan kapas tadi sebut, tapi dibuka wajahnya. Wajahnya dibuka, tali buka, pocongnya dibuka. Jangan dibuka semua ya. Kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan ihram, dia buka kepalanya, boleh. Memang anjurannya seperti itu. Kalau orang meninggal sedang berihram, dia buka kepalanya, harus dinampakkan. Tapi kalau dia meninggal ihram, wajah aja dibuka. Wajah dibuka, tapi talinya semua dilepas semua. Nah, boleh nggak talinya kita ambil buat jimat. Kau diagak, kau malam sakit kali. Taruh lagi talinya tuh situ. Nah, tali. Jangan kemudian kalian ini musuh aku mati ini, biar nggak usah aku lepas tali, gue ikat lebih kuat lagi ini. Jangan. Jadi talinya dilepas semua sampai ke kaki semua lepas. Nah, nanti dia terangnya nggak usah kau pikir itu, dia lebih paham kan, usah pikir sana ya. Udah nanti dia udah hadirkan, udah kita ajarin kalian. Itu ada yang bentuk sarung kapan itu kan bisa dibentuk sarung. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Habis itu kemudian udah dilepas semua, mengazankan di saat itu juga boleh. Sebelum sebelum melepas tali itu juga boleh. Lalu kemudian bantalan tanah dibuat angka ganjil. Kalian buat dengan bilangan ganjil. Paling tinggi 7. Tapi ada orang yang 9, ya silakan, banyak benar 9 tuh ya. 7 lah sedang lah. 5 boleh, tidak ada masalah. Yang penting kena posisi-posisi tepat. Misalkan wajah, pipi lah terutama. Karena pipi ini harus nyentuh tanah. Pipi kena tanah, bantalannya tanah. Terus kemudian nanti di pinggulnya, kemudian di kepalanya, terus kemudian dikasihlah bantalan tanah. Tapi intinya pipi harus kena tanah, ya dibuka sedikit, ini buka sedikit. Kalau dia senyum, kalian juga senyum aja, ada apa-apa. Kau kata aku kalau saya ya, ini jangan di sini ngawankan aku, susah ya. Jadi bantalannya tanah tadi tersebut. Udah bantalan tanah. Pada saat jenazah itu mau dimasukkan, nah itu masukkan jenazah, bacaan la ilaha illallah itu berhenti dulu, diganti bismillah wa ala millati rasulillah. Nah, itu masukkan situ. Masukkan sambil dimasukkan,
jenazah atau peti mati dimasukkan sambil baca Bismillah wa ala millati Rasulillah, Bismillah wa ala millati, sampai udah selesai, udah siap mau segala macam, tali sudah dilepas, bantalan sudah dikasih, tanah sudah dikasih, kemudian udah ditutup juga, kemudian azan juga sudah semua. Nah, naik masuk tanah sedikit-sedikit semua memasukkan tanah. Nah, ketika masukkan tanah itu boleh kalian sambil mengisi waktu itu dengan tahlil di tempat dengan tahlil. Dan dilarang kita untuk sambil ketawa-ketawa. Saya pernah melihat di waktu inilah di mana pemakaman di Astagfirullahaladzim, di Ampera di Bali Asri. Nah, saya pernah melihat orang makamkan itu tukang gali itu di Bali Asri. Mereka tuh sambil macul, sambil melanduk, sambil nutup tanah segala macam itu tuh sambil ketawa-ketawa, gurau-gurau segala macam. Ya Allah, nggak boleh itu sebenarnya. Ini orang dia yang jelas nggak ngerti akhlak, satu, nggak ngerti adab, dua, yang ketiga dia nggak ngerti ilmu. Tapi kalau dikasih tahu macam dia udah paling pandai, tak bisa dikasih tahu. Aku yang biasa ngurus di sini, bukan kau. Semuanya ke orang mati itu aku. Iya, tapi tak ngerti ilmu percuma. Nampak bodohnya kalau gitu. Ketika orang masukkan tanah itu sambil cerita, habis itu ketawa-ketawa. Cerita itu macam-macam lah, enggak, tidak dibolehkan kita untuk cerita seperti itu. Anjurannya itu bahwa boleh kau bicara, tapi bicara yang baik-baik dan kemudian yang berkaitan mengenai masalah penguburan. Dan tidak boleh berteriak-teriak. Ini talinya sini ribut macam pasar. Nah, maka kalau orang ada yang meninggal, harusnya tim itu yang bergerak. Cukup, yang lain duduk saja, yang lain berdiri saja di kanan kiri, tidak usah bantu dosa apa. Kadang-kadang bantu tuh malah ngerepotin, kecuali kok nanti gali atau masukkan tanah, silakan. Tapi kalau menurunkan jenazah, usahakan jangan terlalu banyak orang, nanti malah berteriak sana teriak sini, ulur, melayang kan ini ulur, tarik ulur kan. Nah, menurunkannya pelan-pelan itu kan. Nah, jadi jangan sampai kita berteriak-teriak di situ, karena ini mereka yang meninggal ini, mereka juga layak untuk mendapatkan penghormatan terakhir. Mereka juga layak untuk dihormatin dan mendapatkan kasih sayang, sehingga tidak untuk dilecehkan seperti itu. Maka lihat aja, orang yang biasa seperti itu, nanti matinya dia digituin sama orang. Percaya sama saya. Terutama tuh inilah orang kalau ini insya Allah mudah-mudahan ini ada Pak Marsuli kan. Pak Marsuli bisa, Pak Marsuli saya yakin dia tidak banyak ngomong lah. Orangnya memang pendiam. Tapi saya melihat ada orang lain tuh kadang-kadang tuh mereka tuh ngomong sambil gurau-gurau gitu segala macam. Nanti lihat aja, kalian buktikan ucapan saya. Kalau orang tuh meninggal pasti orang akan juga ngomong-ngomong di situ di atas kuburan dia. Maka kita jaga akhlak kita. Ketika kita dikubur, ngantar orang dari rumah, menyolatkan, kemudian ngantar ke kuburan sampai ke makam, dimakamkan, kita jaga mulut kita, kita jaga akhlak kita jaga lisan kita. Allah sedang ngasih pelajaran yang besar kepada kita, yaitu bab mati. Allah ngasih pelajaran kepada kita, ditunjukkan sama kita bahwa ini kau ngantar orang mati, besok lusa atau kapanpun kau juga akan diantar oleh orang ke kubur. Itu harus jadi pemikiran kita seperti itu. Nah, selesai kemudian di tanah masuk, boleh dengan dibacakan tahlil. Nah, bacakan tahlil. Setelah dibacakan tahlil, kemudian selesai udah semua segala macam, maka batu nisan sudah ditancapkan di kanan dan kiri, silahkan. Habis itu boleh dibacakan talqin. Bagaimana afdhalul talqin? Afdhalul talqin kalau bisa sambil dipegang
batu nisannya yang bagian kepala. Megangnya cukup tangan satu aja, jangan tangan dua megang, itu nanti susah ya, nampak benar takutnya kan. Megang batu nisan boleh ditempelkan aja tangan kita, tidak ada masalah, tempelkan ke batu nisan. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa ya, tempelkan sambil baca raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan sallallahu alaihi wasallam ilamu an-naru haqqun, misalkan surga itu neraka itu jelas, neraka itu pasti. Jadi kematian mautul haqqun, kematian juga pasti. Itu ketika dia sudah menjelaskan itu semuanya, kemudian nanti kalau didatangin dua malaikat dan dia bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, kau jawab ini. Jadi orang mati itu dia dapat bocoran, ya, dapat kepaian, contekan. Nah, itu fungsinya bagus. Talqin itu mengingatkan orang yang mati agar nanti kalau dia ditanya sama orang, ditanya sama malaikat, dia bisa jawab. Karena memang hati nanti ketika orang itu mati, orang yang mati, hati kita tuh kalau kita mati nanti itu, hati kita tuh sama dengan ketika kita ada di dunia ini, hati kita gitu. Ketika kita ditanya oleh malaikat, hati kita saat inilah seperti ini. Akan seperti di dunia itu ketika kita ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu. Nah, cuman saya ingin sampaikan kepada kalian, rasa berdebar itu pasti ada. Yang datang ini sesuatu yang memang sering diceritakan oleh orang-orang. Akan datang dua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menghampirimu dan akan mendudukkanmu, lalu kemudian akan bertanya kepadamu, siapa Tuhan? Kalau yang datang mungkin anak, istri kita, kita happy, biasa. Tapi ketika yang datang tuh orang yang tidak pernah kita kenal, kita tidak tahu, pasti kalau tidak hati-hati gugup, jawab segala macam. Nah itu makanya Allah memberikan kemudahan kepada hambanya selama dia bagus lisannya, amal ibadahnya bagus, niat selama dia ibadahnya itu bagus, maka Allah kasih mudah, dia juga bagus, dapat menjawab semua pertanyaan malaikat dari tersebut. Amin, amin. Bisa dijawabnya. Karena hati kita nanti ketika kita meninggal itu, hati kita di dalam kubur itu, hati kita sama dengan ketika kita hidup. Hati kita sama seperti kita hidup. Maka cuman perlu dilatih kita untuk berbuat baik terus dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dengan kebaikan-kebaikan kita latih tersebut, sehingga dengan kebaikan itu kita berharap apa yang kita lakukan, kebaikan atau apa saja, baik ucapan maupun perbuatan, bisa menuntun kita, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat bengkeron tersebut atau malaikat mungkar nangkir tersebut. Nah, kalian tentunya kan berpikir begini, bagaimana situasi di dalam kubur? Nah, situasi di dalam kubur itu ya kalian tanya sama orang mati lah ya. Situasi di dalam kubur yang pasti ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Baginda, bahwa kalau dia orang baik, maka ketika dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka kemudian malaikat mungkar nangkir dia akan mengatakan kepada orang tersebut, tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin baru, selama naumul arus. Tidur, jadi tidurnya enak, tidak disiksa. Tapi kalau orang banyak dosanya, orang banyak maksiatnya, sampai matinya dia tidak tobat-tobat, lalu kemudian ketika ditanya sama malaikat, dia tidak bisa jawab, ya insya Allah dia palingan kena elus lah sama malaikat. Tapi elusannya itu kan beda sama elusannya. Elusan tuh jarak dekat, ninju lah ya.
Jadi diceritakan di situ bahwa malaikat Munkar Nakir ketika seseorang dia tidak bisa menjawab pertanyaan,